Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya buka presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada teman-teman dan Bapak yang sudah melihat video ini. Di sini kami dari kelompok Gejala Transport akan mempresentasikan judul hasil kita, yaitu gejala transfer difusi massa antar logam untuk memenuhi tugas mata kuliah fenomena transfer material. Pertama-tama kita akan memperkenalkan diri dulu karena ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilal Fadilah dengan NIM 123360025, bertugas untuk mencari materi pada presentasi kali ini. Izin masuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zarfan Hibatul Wafi dengan NIM 123360081. Saya di sini bertugas untuk membuat video. Perkenalkan, nama saya Ayub Persukusuma dengan NIM 123360047. Dalam tugas besar ini saya bertugas untuk membuat PPT. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperkenalkan dirinya. Kita lanjut langsung. Untuk materi-materinya akan dijelaskan oleh teman-teman saya beserta saya. Boleh langsung di next, dimulai saja. Baik, mungkin kita mulai dulu dari pendahuluan. Apa sih difusi itu? Difusi merupakan salah satu mekanisme dasar transportasi material dalam sistem padat, cair, maupun gas yang terjadi akibat gradien konsentrasi. Difusi ini juga bisa disebut sebagai perpindahan dari sistem padat, cair, maupun gas. Nah, di dalam dunia material, difusi itu sangat penting. Kenapa sih sangat penting? Karena dalam proses seperti sintering, pembentukan paduan atau alloying, dan perlakuan panas itu dibutuhkan difusi. Setelah itu, studi tentang difusi memungkinkan kita untuk memahami bagaimana atom ini bergerak dan berpindah dari material lain ke material lainnya. Nah, sehingga dapat merancang proses fabrikasi material secara efisien dan tepat, dan juga kita dapat menemukan material yang kita inginkan. Selanjutnya, apa aja sih fungsi dari difusi massa antar logam dalam dunia industri? Yang pertama itu ada pembuatan paduan logam, setelah itu ada proses electroplating, dan yang terakhir itu ada mikroelektronika. Nah, dimulai dari yang pertama, yaitu pembuatan paduan logam. Nah, difusi ini sangat penting dalam pembuatan paduan logam karena proses paduan logam terjadi gejala transportasi seperti perpindahan panas, atom, dan kadang juga ada muatan listrik. Nah, pada difusi ini, panas itu berfungsi untuk melelehkan logam, sementara atom-atom dari logam yang berbeda saling berpindah dan bercampur membentuk paduan yang merata, sehingga kita mendapatkan paduan logam yang kita inginkan. Selanjutnya itu ada proses electroplating. Nah, dalam proses electroplating ini, proses ini dilakukan dengan cara yaitu melakukan pelapisan pada logam menggunakan arus listrik. Nah, logam yang dilapisi ini dicelupkan ke larutan ion logam pelapis, lalu dialiri listrik. Nah, setelah itu ion logam akan menempel di permukaan logam, membentuk lapisan baru yang membuatnya lebih tahan karat atau lebih mengkilap. Nah, biasanya itu sistemnya itu dilakukan dengan mencelupkan kedua pelat ya, yang dialiri arus listrik, sehingga pada pelat itu berdifusi dari satu ke yang lainnya. Setelah itu yang ketiga itu ada mikroelektronika.
Nah, mikroelektronika ini mengacu pada penggunaan proses difusi atomik untuk membentuk dan memodifikasi lapisan tipis logam pada komponen skala mikro. Contohnya itu ada 2, yaitu yang pertama ada penghalang kontak dan interkoneksi, dan yang kedua itu sebagai penghalang difusi. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana mengamati dan melakukan pengukuran gejala transfer ini. Yang pertama itu pengamatan massa antar logam itu bisa dilakukan dengan perpindahan panas, yaitu dengan menggunakan termokopel atau sensor suhu untuk memantau distribusi suhu selama proses peleburan logam. Jadi kurang lebih kita menggunakan termokopel atau sensor suhu untuk memantau suhu di saat proses peleburan logam, sehingga kita bisa melihat difusi-difusi apa saja yang terjadi gitu. Lalu ada perpindahan massa atau difusi atom dengan kita menggunakan metode EDX, Energy Dispersive X-ray, atau SEM, Scanning Electron Microscopy, yaitu untuk melihat sebaran unsur di dalam paduan atau sebaran atom, kita biasa menyebutnya. Lalu ada perpindahan muatan listrik, yaitu dengan menggunakan alat ukur seperti ampermeter atau voltmeter untuk mencatat besar arus dan tegangan selama proses berlangsung. Metode eksperimennya yaitu kan kita menggunakan tema yang kita ambil ini difusi pada Cu dan Ni ya, gejala difusi atom pada Cu dan Ni, yaitu langkah pertamanya yaitu siapkan 2 logam murni yaitu Cu dan Ni, dipoles dan satukan sampai menempel secara sempurna. Lalu yang kedua, 2 logam tadi dipanaskan pada suhu yang cukup tinggi, misalnya yaitu 900 derajat Celcius pada oven atau furnace. Dilakukan dengan waktu tertentu, misalnya 4 jam, 5 jam, tergantung waktu yang kita inginkan. Tujuannya yaitu agar atom memiliki waktu untuk berdifusi. Setelah pemanasan, sampel didinginkan dengan cepat seperti quenching, annealing, atau normalizing, yaitu tujuannya untuk menghentikan proses difusi agar atom-atom tadi yang bergerak-gerak karena panas tidak berubah lagi, membeku. Jadi kita gampang untuk menganalisisnya. Lalu jika sudah, potong kedua logam dan haluskan lagi, kemudian kita dapat menganalisisnya menggunakan SEM, yaitu Scanning Electron Microscope, dan EDX, Energy Dispersive X-ray. Lalu analisis dan hitung. Bagaimana sih cara mengukurnya dan apa saja yang diukur? Yaitu kita dapat membuat grafik profil dengan sumbu X yaitu jarak antar muka, dan sumbu Y sama dengan konsentrasi Ni atau Cu. Grafik akan menunjukkan kurva menurun secara halus. Artinya atom-atom menyebar dari logam ke logam-logam yang lain. Lalu next, adapun besaran-besaran atau variabel yang didapat atau yang digunakan dari pengukuran ini, yaitu jika sistem bersifat tidak tunak atau non-steady state, kita dapat menggunakan rumus yang ini, yaitu dC per dt sama dengan d kuadrat C besar per dx kuadrat. Lalu jika solusi analitiknya atau untuk semi-infinite medium, kita dapat menggunakan rumus CXT sama dengan C0 ditambah CS dikurangi C0 dikali ERF dalam kurung X
per 2 akar DT dengan keterangannya yaitu X menunjukkan jarak dari antarmuka dengan satuan meter, memberikan informasi tentang pengukuran. T merupakan waktu difusi yang diperlukan. Satuannya yaitu S atau second, memberikan informasi mengenai waktu atau lamanya pemanasan yang dilakukan. Lalu ada CXT. CXT ini yaitu konsentrasi unsur dengan satuannya mol per meter kuadrat atau persen atom. Diukur sepanjang X, memberikan informasi tentang diukurnya sepanjang X. Lalu ada DC per DX, yaitu menjelaskan mengenai gradien konsentrasi dengan satuannya yaitu mol per meter akar 4. Memberikan informasi tentang turunan konsentrasi, yaitu ada D ini yaitu koefisien difusi, satuannya yaitu meter kuadrat per second. Keterangannya yaitu nilai utama yang dicari, informasi mengenai nilai utama yang dicari. Lalu ada T kita tahu semua yaitu menjelaskan tentang temperatur, satuannya yaitu Kelvin sesuai dengan standar internasionalnya. Lalu keterangannya itu kita memberikan informasi mengenai temperatur selama difusi yang digunakan. Baik, selanjutnya ada pemanfaatan difusi antar logam dalam modifikasi struktur dan sifat material. Yang pertama, yaitu mengubah komposisi kimia secara bertahap seperti membentuk paduan homogen atau yang disebut juga dengan proses homogenisasi komposisi. Contohnya, contoh homogenisasi sendiri yaitu adalah saat proses casting yang material yang kaya Si atau kromium bisa terjadi di mana paduan dipanaskan mendekati suhu solidus untuk waktu tertentu. Kemudian difusi terjadi, maka unsur tersebar merata. Hasilnya, sifat mekanik lebih konsisten, mengurangi cacat seperti retak mikro atau porositas. Yang kedua, mengubah ketahanan terhadap korosi dan oksidasi, seperti melapisi stainless steel dengan memanfaatkan difusi nikel dan kromium untuk melindungi dari korosi. Contoh kasusnya sendiri yaitu di saat proses pelapisan kromisasi, di mana kromium berdifusi ke dalam logam dasar dan membentuk lapisan kaya kromium. Saat bereaksi dengan oksigen, terbentuk Cr2O3 yang stabil, digunakan pada peralatan boiler, reaktor kimia, dan komponen mesin suhu tinggi. Lapisan hasil difusi ini menjadi barrier atau batasan terhadap masuknya oksigen, uap air, atau gas reaktif, menahan creep dan oksidasi suhu tinggi. Yang ketiga, mengubah mikrostruktur internal pada material seperti pertumbuhan fasa baru dan distribusi partikel, di mana memodifikasi struktur mikro dengan cara proses edge hardening pada paduan AlCu. Contohnya, pada proses ini difusi atom Cu dalam Al menyebabkan terbentuknya presipitat Al2Cu selama aging. Prosesnya yaitu bisa yang pertama solutionizing Cu larut dalam Al pada suhu tinggi. Yang kedua quenching atau pendinginan cepat, mempertahankan larutan padat. Yang ketiga aging, di mana difusi Cu membentuk presipitat halus. Presipitat tersebut menghambat dislokasi, material menjadi lebih keras dan kuat. Next. Kesimpulannya, dari gejala transport dalam pembuatan paduan logam meliputi perpindahan panas, massa, dan muatan listrik. Perpindahan panas berperan dalam proses peleburan logam dan mempengaruhi pembentukan struktur mikronya. Perpindahan massa yaitu difusi atom, memungkinkan unsur-unsur logam bercampur secara merata sehingga menghasilkan paduan yang homogen. Sementara itu, perpindahan muatan listrik mendukung proses seperti electroplating atau peleburan induksi. Dengan memahami dan mengendalikan ketiga gejala tersebut, kita dapat mengatur struktur dan sifat material sesuai kebutuhan kita, memodifikasinya sesuai
apa yang diinginkan, sehingga paduan logam yang dihasilkan memiliki kualitas dan performa yang optimal. Terima kasih atas perhatiannya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah membantu untuk menjelaskan mengenai materi ini. Terima kasih juga kepada teman-teman dan Bapak yang sudah melihat dan menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata atau perbuatan, kami mohon ampun. Lalu selanjutnya presentasi ini akan saya tutup. Terima kasih kepada Bapak semua yang telah memberikan saya kesempatan, dan kita kelompok sudah memberikan kesempatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.